Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Handayani pada pembelajaran limit. Untuk pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan masih limit fungsi aljabar bentuk rasional tak tentu dengan memfaktorkan, namun kita akan menambah dengan cara manipulasi aljabar yang lebih tinggi lagi. Ya, kita langsung masuk ke contoh 1. Contoh berikutnya ya. Kita lanjut kemarin contoh 4. Sekarang kita lanjut dengan contoh 5. Nilai dari limit X mendekati min 1 untuk 2X pangkat 2 min 5X min 7 per 3X kuadrat plus X min 2. Oke. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita substitusikan angka min 1 ke dalam persamaannya, akan menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Solusinya kita akan lakukan dengan memfaktorkan. Ya. Jadi faktor dari pembilangnya 2x kuadrat min 5x min 7 adalah 2x min 7 dan x plus 1. Kemudian faktor dari penyebutnya 3x kuadrat plus x min 2 adalah 3x min 2 kali x plus 1. Karena ada faktor yang sama pada pembagian, maka kita harus membagi sehingga menghasilkan 1. Sehingga limit X min 1 bersisa 2X min 7 per 3X min 2. Kita langsung substitusi angka min 1-nya, diperoleh hasil akhir adalah min 9 per min 5 atau 9 per 5. Kita sederhanakan menjadi pecahan campuran 1, 4 per 5. Sehingga nilai dari limit X mendekati min 1, 2X kuadrat min 5X min 7 per 3X kuadrat plus X min 2 sama dengan 1, 4 per 5. Oke, kalian mungkin bertanya bagaimana memfaktorkan 2X kuadrat min 5X min 7. Mari kita pelajari berikutnya. Cara memfaktorkan bentuk 2X kuadrat min 5X min 7. Ya. Dengan cara yang sama, yaitu skematik. Kita bentuk 2x kuadrat min 5x min 7 sudah merupakan bentuk umum dari, jadi sudah memenuhi bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ingat, kalau yang sebelumnya koefisien x kuadratnya adalah 1, kali ini kita akan mencari yang koefisien x kuadratnya tidak 1. Di sini adalah angka 2. Sehingga kalau kita kalikan, koefisien dari X kuadrat 2 dikali konstanta min 7 akan menghasilkan min 14. Kita akan cari dua angka yang kalau dikalikan min 14, kemudian pada saat menjumlahkan kedua angka itu menghasilkan min 5. Min 5-nya dari mana? Dari koefisien dari X-nya. Oke, sehingga kita peroleh dua angka, yaitu min 7 dan 2. Min 7 dan 2 kita buat X1-nya sama dengan min 7, X2-nya sama dengan 2. Selanjutnya, ini belum berakhir karena bentuknya ini koefisien dari X kuadrat itu tidak 1, maka untuk memperoleh hasil akhirnya, min 7 tadi kita harus bagi dengan lawan dari koefisien A-nya, yaitu 2. Lawan dari 2 adalah min 2, sehingga diperoleh X1-nya 7 per 2. Kemudian X2-nya, ya, X2-nya adalah 2, dibagi dengan lawan dari koefisien X kuadratnya yaitu 2. Lawannya adalah min 2, sehingga kita peroleh dengan angkanya min 1. Kemudian, berbeda dengan kemarin, kalau kemarin kita langsung mendapatkan faktornya, maka sekarang karena ada X1 dan X2, kita masukkan ke dalam rumus umum pembentuk fungsi persamaan kuadrat, yaitu X kurangi X1 kali X kurangi X2. Maka bentuk 2X kuadrat min 5X min 7, kalau difaktorkan, maka akan menjadi X min 7 per 2. Min 7 per 2. Min itu adalah rumus, 7 per 2 adalah X1-nya. Kali X plus 1. Ingat, min itu adalah rumus. Kemudian
X2 adalah min 1, sehingga min kali min 1 akan diperoleh plus 1. Sehingga faktor dari 2x kuadrat min 5x min 7 adalah x min 7 per 2 kali x plus 1. Namun, tidak umum bentuknya kalau faktor itu dalam bentuk pecahan. Sehingga x min 7 per 2 kita rubah menjadi bilangan faktornya yang berbentuk bulat. Sehingga kita kalikan dengan, jadi faktor yang bagian depan kita kalikan dengan penyebut dari 7 per 2 yaitu 2. 2 kali dengan x menghasilkan 2x. Min 7 per 2 kali 7 kali 2 akan menghasilkan min 7. Maka faktor dari 2x kuadrat min 5x min 7 sama dengan 2x min 7 kali x plus 1. Kita kembalikan ke soalnya. Ya, jadi 2x kuadrat min 5x min 7, faktornya ini dia, masukkan. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor dari penyebutnya 3x kuadrat plus x min 2. Bagaimana cara memfaktorkannya? Cara memfaktorkan 3x kuadrat plus x min 2. Oke. Kita buat dalam bentuk skematik. Koefisien dari x kuadrat 3, konstantanya adalah min 2, kalau dikalikan hasilnya min 6. Carilah dua angka yang kalau dikalikan hasilnya min 6, pada saat kedua angka itu dijumlahkan hasilnya adalah plus 1. Dari mana plus 1-nya? Koefisien dari ada x. Ya. Sehingga kita peroleh x1 min 2, x2-nya 3. Ya, untuk selanjutnya, karena koefisien x kuadratnya tidak 1, maka x1 ini kita akan bagi dari lawannya min 3, yaitu min 3, sehingga diperoleh min 2 bagi min 3 adalah 2 per 3. Begitu juga untuk x2, ya, karena x2-nya 3 tadi, kita bagi dengan lawan dari 3, yaitu min 3 akan menghasilkan min 1. Ya, kita substitusikan ke dalam rumusnya. Maka diperoleh bentuk 3x kuadrat plus x min 2. Masukkan ke dalam rumusnya. Faktornya menjadi x dikurangi 2 per 3 kali x plus 1. Untuk melazimkan bentuknya, maka bagian pertama dikalikan dengan penyebutnya yaitu 3. 3 kali x 3x min 2 per 3 kali 3 akan menghasilkan min 2. Sehingga faktor dari 3x kuadrat plus x min 2 adalah 3x min 2 kali x plus 1. Kita kembalikan ke soal semula. Ya, jadi 3x kuadrat plus x min 2, faktornya adalah 3x min 2 kali x plus 1. Untuk selanjutnya, bisa kalian pelajari sehingga hasil akhirnya diperoleh 1, 4 per 5. Selanjutnya, contoh yang berikutnya adalah contoh 6. Contoh 6 ini kita cari limit nilai dari x mendekati setengah, min setengah dari fungsi min 2x kuadrat plus 9x plus 5 per 4x kuadrat min 4x min 3. Dengan cara substitusi nilai x sama dengan min setengah, maka akan diperoleh bentuk tak tentu. Sehingga solusi berikutnya kita akan faktorkan. Yang difaktorkan adalah min 2x kuadrat plus 9x plus 5. Pemfaktorannya 2x plus 1 kali min x plus 5. Kemudian penyebutnya 4x kuadrat min 4x min 3. Difaktorkan menghasilkan 2x plus 1 kali 2x min 3. Karena ada faktor yang sama, kita bagi. Sehingga hasilnya min x plus 5 per 2x min 3. Kemudian langsung kita substitusikan x sama dengan min setengah. Menghasilkan min kali min setengah plus 5 per 2 kali min setengah kurang 3. Akan diperoleh hasil akhirnya adalah min 5 setengah per min 4. Maka hasil akhirnya adalah min 11 per 8. Sehingga nilai dari limit
X mendekati min setengah, min 2x kuadrat plus 9x plus 5 per 4x kuadrat min 4x min 3 adalah min 11 per 8. Tentunya kalian akan bertanya, dari mana memperoleh faktor dari min 2x kuadrat plus 9x plus 5 itu. Oke, kita pelajari berikutnya. Cara memfaktorkan bentuk min 2x kuadrat plus 9x plus 5. Masih sama bentuknya. Ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi soal ini sudah sesuai dengan bentuk umum fungsi kuadrat. Koefisien X kuadratnya adalah min 2, konstantanya adalah 5. Min 2 kali 5 adalah min 10. Kita akan mencari dua angka pada saat dikalikan min 10, kemudian angka itu kalau dijumlahkan plus 9. Plus 9-nya dapat dari koefisien X. Ya, ternyata angka itu adalah min 1 dan 10. Sehingga X1-nya kita peroleh min 1 harus dibagi kembali dengan lawan dari koefisien X kuadrat min 2 tadi adalah 2. Sehingga diperoleh X1-nya min setengah. Kemudian yang 10 bagi dengan 2 diperoleh 5. Ya, selanjutnya masukkan ke rumus umumnya. Akan diperoleh bentuk min 2x kuadrat plus 9x plus 5. Maka faktornya menjadi x plus setengah kali x min 5. Kemudian untuk melazimkan bentuknya, membuat bentuk umumnya, faktor itu dikalikan dengan 2 yang bagian depan. 2 kali x 2x plus setengah kali 2 adalah 1. Belakang x min 5. Dari mana kita memperoleh min x plus 5? Karena bentuknya tadi, bentuk umumnya adalah A-nya adalah koefisien dari X kuadratnya adalah min 2. Maka dari kedua faktor ini harus kita letakkan salah satunya min supaya menghasilkan min 2X kuadrat. Di mana letaknya? Nah, kita akan meletakkan tanda minnya di X, jadi min X. Kalau kita meletakkan tanda X-nya di depan, di min 2X, terakhir nanti kita tidak akan memperoleh hasil penjumlahannya plus 9. Jadi, meletakkan tanda min ini tergantung dari hasil di tengah ini, plus 9 ini. Ya. Jadi, kalau diletakkan di X, min 1-nya di X, itu akan memperoleh plus 9. Apabila diletakkan di min 2X, dia akan memperoleh plus 9 hasil akhirnya. Sehingga faktor dari min 2x kuadrat plus 9x plus 5 adalah 2x plus 1 kali min x plus 5. Kita kembalikan ke soalnya. Ya, ini dia. Jadi 4x kuadrat min 2x kuadrat plus 9x plus 5, faktornya 2x plus 1 kali x min x plus 5. Lanjut, bagaimana memfaktorkan bentuk 4x kuadrat min 4x plus min 3? Oke, kita akan pelajari. Cara memfaktorkan bentuk 4x kuadrat min 4x min 3. Ya, 4x kuadrat min 4x min 3 sudah sesuai bentuk umumnya dengan persamaan kuadrat. Oke, kita cari. Kalikan 4 dengan min 3 yaitu min 12. Cari dua angka yang hasil kalinya min 12. Pada saat dijumlahkan kedua angka itu menghasilkan min 4. Ternyata angkanya adalah min 6 dan 2. Oke, X1 min 6, maka kita akan bagi dengan lawan dari 4 yaitu min 4. Sehingga diperoleh 3 per 2. Yang X22 kita akan bagi dengan lawan dari 4 yaitu min 4 diperoleh min setengah. Sehingga dimasukkan ke dalam persamaan umumnya akan diperoleh bentuk 4x kuadrat min 4x min 3 itu faktornya adalah X min 3 per 2 kali X plus setengah. Maka untuk melazimkan bentuknya, yang depan kita kalikan dengan 2, yaitu 2 kali X dikurangi 3 per 2 kali 2 menjadi min 3. Yang belakang, 2 kali X ditambah
2 kali setengah adalah 1, sehingga bentuknya menjadi 2x min 3 kali 2x plus 1. Kita kembalikan. Oke, setelah kita temukan faktor dari 4x kuadrat min 4x min 3, kita kembalikan ke soalnya, ini dia. Ya. Berikutnya, untuk menyelesaikannya, sudah kita pelajari. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Contoh 7. Contoh 7 ini kita akan menentukan nilai dari limit x mendekati 2, x pangkat 3 min 4x per x kuadrat. Sama seperti yang terdahulu, kita substitusikan dulu x sama dengan 2-nya, akan ditemukan bentuk tak tentu 0 per 0. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bentuk limit ini, ya. Jadi limit x mendekati 2, x pangkat 3 min 4x per x min 2 sama dengan difaktorkan x pangkat 3 min 4x-nya akan membentuk x min 2 kali x kuadrat plus 2x, ya, per x min 2. Oke, jadi karena ada penyebut dan pembilangnya bentuk sama, maka akan kita bagi menghasilkan 1, sisanya adalah limit x mendekati 2, x kuadrat plus 2x, ya, sehingga hasil akhirnya kita substitusikan angka 2 akan diperoleh nilai 8, sehingga limit x pangkat 3 min 4x per x kuadrat x min 2 untuk x sama mendekati 2 sama dengan 8. Oke, tentunya kalian bertanya dari mana hasil x pangkat 3 min 4x kok faktornya menjadi x min 2 kali x kuadrat plus 2. Mari kita pelajari. Plus 2x, ya. Mari kita pelajari. Oke, cara memfaktorkan atau cara mencari faktor dari x pangkat 3 min 4x, ya. Nah, dalam memfaktorkan bentuk x pangkat 3 min 4x, yang perlu diperhatikan adalah apabila tadi di depan disubstitusikan x sama dengan 2, kebersamaan ini akan menyebabkan bentuk tak tentu. Sehingga kita langsung akan membagi bentuk x pangkat 3 min 4x itu dengan x min 2. Jadi faktor pembaginya adalah x min 2. Oke, bagaimana cara membagi x kuadrat plus x pangkat 3 min 4x dengan x min 2? Maka perhatikan, kita akan melihat x-nya. X itu dikalikan dengan berapa supaya bisa menghasilkan x pangkat 3. Ternyata x itu dikalikan dengan x kuadrat. Kembali ya, jadi x kuadrat kita kalikan dengan x, maka akan memperoleh x pangkat 3. Kemudian x kuadrat dikalikan dengan min 2x, diperoleh min 2x kuadrat. Kemudian ini kita kurangi. Ini sama dengan membagi bilangan real seperti yang dilakukan di tingkat SD ataupun SMP. Ya, sehingga x kuadrat dikurangi x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 akan menghasilkan 0, kita tidak tulis. Yang kita akan tulis adalah min 4x dikurangi berapa? Karena tidak ada faktor atau suku yang sejenis, maka tetap kita tulis min 4x. Kemudian min 2x pangkat 2 tidak ada pengurangnya, tidak ada suku yang sejenis yang bisa dikurangi dengan min 2x pangkat 2, maka kita langsung kurangi dengan min. Jadi min dari min 2x kuadrat maka akan berubah menjadi plus 2x kuadrat. Nah, berikutnya mari kita bagi lagi dengan x min 2. Bagaimana caranya? Oke, kita cari nilai berapa yang dikalikan dengan x supaya menjadi 2x kuadrat. Ternyata dikalikan dengan 2x. 2x dikalikan dengan x menghasilkan 2x kuadrat, plus 2x dikalikan dengan min 2 menghasilkan min 4. Kemudian kita kurangi. Hasilnya adalah 0. Kalau sudah menjadi hasil 0, artinya sudah habis dibagi. Sehingga
bentuk X pangkat 3 min 4X difaktorkan, hasilnya adalah X kurangi 2 kali X kuadrat tambah 2X. Oke, ini hasil pemfaktoran dari X pangkat 3 min 4X. Kita kembalikan ke soalnya. Ya, ini dia. X pangkat 3 dikurangi 4X, maka faktornya adalah X kurangi 2 kali X kuadrat plus 2X. Selanjutnya, kalian tinggal mempelajari hasil akhirnya. Lanjut, kita akan menuju ke contoh yang berikutnya. Contoh 8. Limit nilai. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2 X kuadrat min 4 per X pangkat 3 dikurangi 8. Penyelesaiannya adalah kalau kita memasukkan nilai X sama dengan 2, langsung disubstitusi akan kita temukan bentuk tak tentu 0 per 0. Oke, kita faktorkan untuk menyelesaikan limit tersebut. Faktor dari X kuadrat min 4X adalah X min 2 kali X plus 2. Sementara faktor dari X pangkat 3 min 8 adalah X kurang 2 kali X kuadrat plus 2X plus 4. Ya, sehingga kalau kita melangsungkan pembagian, bisa langsung dicoret faktor yang sama atau akan menghasilkan 1. Sehingga sisanya limit X mendekati 2 X plus 2 per X kuadrat plus 2X plus 4. Langsung kita substitusikan angka 2-nya ke dalam persamaan tersebut, akan kita peroleh hasil akhirnya adalah sepertiga. Sehingga nilai limit dari X kuadrat min 4 per X pangkat 3 min 8 adalah 1 per 3. Nah, tentu kalian bertanya, dari mana X kuadrat min 4X itu bisa difaktorkan menjadi X min 2 kali X plus 2. Mari kita lihat. Ya, kita lihat contoh pemfaktorannya. Ya, X kuadrat min 4X ini adalah pemfaktoran yang sudah biasa kalian lakukan. Jadi X kuadrat min 4 rubah bentuknya menuju ke bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, jadi koefisien X kuadrat adalah 1 kali konstanta min 4 dikalikan hasilnya min 4. Cari dua angka yang hasil kalinya min 4 pada saat dijumlahkan adalah 0. Ternyata angka yang kita peroleh adalah angka min 2 dan 2. Oke, sehingga bentuk X kuadrat min 4 difaktorkan menjadi bentuknya seperti ini. Kita lanjut cara memfaktorkan X pangkat 3 min 8. Ya. Masih karena ini bentuknya adalah polinomial berderajat tinggi, maka cara memfaktorkan bentuk X pangkat 3 min 8 kita akan lihat langsung. Jadi sebelumnya di soal itu adalah kalau disubstitusikan angka 2 pada X min 3 kurang 8 itu akan menghasilkan 0, dan pada soal limitnya akan menghasilkan bentuk tak tentu. Sehingga kita langsung membagi X pangkat 3 kurangi 8 itu dengan X kurang 2. Nah, bagaimana cara membaginya? Oke, kita akan membagi. Jadi, X pangkat 3 dikurangi 8. Pembaginya adalah X kurangi 2. X dikali berapa supaya kita peroleh X pangkat 3? Ternyata dikali dengan X kuadrat. Ya, setelah itu kita kalikan kembali. X kali X pangkat 2 adalah X pangkat 3. Min 2 kali X kuadrat adalah min 2X. Sehingga kita kurangi. Kalau kita kurangi X pangkat 3 kurang X pangkat 3 adalah 0. Sementara min 8 dan min 2X pangkat 2 bukan suku yang sejenis. Sehingga tidak dengan mudah kita menguranginya. Oke, karena dia bukan suku sejenis, jadi kita tinggal turunkan langsung atau kita kurangi langsung. Min dari min 2X berubah menjadi 2X kuadrat, kemudian min 8 kurangi, anggap saja 0, ini min 8 ya. Jadi min 8 dikurangi 0, min
8. Tapi kalau yang di sini min 2 kurangi min 2 min K kurangi min 2x, bukan min 2 kurangi 0, tapi min kurangi 2x kuadrat. Ya, lanjut. Sehingga kita akan membagi lagi 2x kuadrat min 8 dengan x min 2. Oke, kita cari x kali berapa supaya menjadi 2x kuadrat. Sehingga kita peroleh 2x. 2x kali x menghasilkan 2x kuadrat. Min 2 kali 2x min 4x. Oke, kita kurangi. 2x kuadrat min 2x kuadrat adalah 0. Kemudian kita tidak bisa mengurangi min 8. Dikurangi min 4x karena bukan suku sejenis. Oke, berarti min 8 dikurangi 0 adalah min 8 tetap. Ya, min dari min 4x. Kita kurangi. 0 dikurangi min 4x, maka plus 4x. Nah, jadi seperti ini. Maka hasilnya kita kurangi sehingga akan menjadi 0. Ya, kalau sudah 0 berarti sudah selesai pembagian kita, sehingga faktor dari x pangkat 3 kurangi 8 adalah x dikurangi 2 kali x kuadrat plus 2x plus 4. Mari kita kembalikan ke soalnya. Ya, jadi x kuadrat min 4 tadi kita peroleh faktornya x min 2 x plus 2. Sementara x pangkat 3 kita kurangi 8, kita peroleh faktornya x min 2 x kuadrat plus 2x plus 4. Ya, setelah ini adalah pemfaktorannya. Kemudian untuk melanjutkan nilai limitnya, kalian bisa pelajari selanjutnya. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Contoh 9. Di contoh 9 ini, kita akan mencari nilai limit pengurangan dua pecahan namun dalam bentuk persamaan. Limit x mendekati 1 untuk 1 per 2x min 2 kurangi 3 per x kuadrat min 1. Ya, penyelesaiannya kita masukkan nilai x sama dengan 1 ke dalam soal, akan dihasilkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu yang bagaimana? Tak hingga kurangi tak hingga. Ya, sehingga kita lakukan manipulasi aljabar yang lebih tinggi lagi, yaitu ini sama saja dengan kita mengurangi dua bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan dikurangi, dengan sendirinya kita akan menyamakan penyebut. Nih, untuk menyamakan penyebut, kita lihat dulu penyebut di bagian pertama. 2x kurangi 2, kita rubah bentuknya karena 2x kurangi 2 punya faktor yang sama, yaitu angka 2. Kita keluarkan x kurangi 1. Jadi bentuknya menjadi 2 kali x kurangi 1. 3 per 2 kali x kurangi 1 dikurangi 6. Ya, 6 per x kuadrat min 1. Oke, x kuadrat min 1 kita lakukan operasi atau pemfaktoran seperti yang sebelum-sebelumnya, maka akan diperoleh faktornya x min 1 dan x plus 1. Dari dua bentuk ini ternyata belum sama penyebutnya. Bagian yang mana yang kurang? Jadi bagian yang sebelah kiri. Bagian sebelah kiri belum ada faktor x plus 1. Bagaimana caranya? Kita lakukan proses perkalian. Jadi 3 dikalikan dengan x plus 1. Kalau bagian pembilang kita kalikan dengan x plus 1, otomatis bagian penyebut juga kita kalikan dengan x plus 1. Sementara bagian yang sebelah kanan, min 6 per x min 1 kali x plus 1 tidak berubah. Ya. Selanjutnya, limit x mendekati 1, kita akan, karena sudah sama penyebutnya, boleh kita gabungkan jadi 1. 3 kali x plus 1 dikurangi 6, langsung kita tulis jadi 1. Ya, lanjut.
Ya. Jadi yang tadi bagian tadi kita buka kurungnya 3 kali X itu 3X plus. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan limit X mendekati 1, 3X plus 3 min 6 per 2 kali X min 1 kali X plus 1 sama dengan limit 3X min 3 karena dikeluar dari min plus 3 kurang min 6, kemudian 2 kali X min 1 kali X plus 1. Nah, kita faktorkan dari bagian 3 kali 3X min 3 karena punya faktor yang sama yaitu angka 3, kita keluarkan 3 kali dalam kurung X min 1 per 2 kali X min 1 kali X plus 1. Ada faktor yang sama, kita akan bagi langsung sehingga sisanya menjadi limit X mendekati 1, 3 per 2 kali X plus 1. Hingga kita substitusikan angka 1, kita akan peroleh hasil akhirnya 3/4. Sehingga hasil dari limit X mendekati 1, 1 per 2 X min 2 kurangi 3 per X kuadrat min 1 sama dengan 3/4. Demikian. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya dan selamat mempelajari.